Pasti kalian mikir, kenapa kalau harga minyak bumi naik kita nyalahin Amerika? Kenapa kalau inflasi di Washington DC sana lagi parah, dompet kita di Indonesia ikutan menjerit? Dan kenapa dari sekian banyaknya mata uang keren di dunia, lembaran kertas hijau bergambar George Washington ini bisa jadi bos besar yang mengatur isi dompet miliaran manusia? Saat ini, sekitar 80% perdagangan internasional pakai mata uang dolar AS. Mau beli laptop dari Taiwan, pakai dolar. Mau beli minyak dari Arab Saudi, pakai dolar. Bahkan, bank-bank sentral di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia menyimpan cadangan kekayaan mereka dalam bentuk dolar. Pertanyaannya, kok bisa negara punya magic sekorosif ini? Dan gimana sejarahnya? Lembaran uang kertas ini bisa menjajah ekonomi dunia tanpa perlu mengangkat senjata. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah strategi jenius, sedikit kelicikan, dan momentum sejarah yang pas. Mari kita kembali ke tahun 1944. Tahun 1944, Perang Dunia II hampir selesai. Kondisi Eropa, Asia, dan Rusia hancur lebur. Ekonomi mereka tiarap, infrastruktur rata dengan tanah. Tapi ada satu negara pemenang perang yang rumahnya sama sekali nggak kesentuh bom, Amerika Serikat. Malahan pabrik-pabrik di AS untung besar karena jualan senjata dan logistik selama perang. Alhasil di akhir perang, AS memegang hampir 75% cadangan emas seluruh dunia. Melihat dunia yang chaos, AS mengundang 44 negara ke sebuah hotel terpencil di Bretton Woods, New Hampshire. Tujuannya bikin aturan main ekonomi baru biar dunia nggak krisis lagi. Dulu mata uang itu dinilai dari seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara tersebut, atau bisa juga disebut dengan gold standard. Tapi karena emas Eropa sudah habis buat modal perang, sistem itu runtuh. Disinilah Amerika maju dan bilang, gini aja guys, negara kalian kan hancur, emas kalian habis. Kebetulan emas dunia ada di tempat gue semua. Gimana kalau mata uang kalian disandarkan ke dolar AS aja? Nah, dolar AS-nya bakal gue jamin bisa ditukar dengan emas kapanpun kalian mau. Deal? Karena nggak ada pilihan lain, dunia setuju. Lahirlah sistem Bretton Woods. Sejak detik itu, dolar resmi menjadi mata uang global dunia. Karena mereka percaya megang dolar sama dengan megang emas. Sistem ini berjalan lancar selama 20 tahun. Sampai akhirnya di tahun 1960-an, Amerika Serikat terlibat perang Vietnam yang mahal banget. Ditambah, mereka membuat program-program sosial domestik yang boros. Pemerintah AS melakukan hal yang berbahaya. Mereka mencetak uang dolar jauh lebih banyak daripada jumlah emas yang mereka miliki di brankas. Negara-negara lain mulai curiga. Prancis adalah yang paling vokal. Mereka bilang, "Hey Amerika, lu cetak duit kebanyakan. Gue gak mau dolar lu lagi. Balikin emas gue." Prancis pun mengirim kapal perang buat jemput emas mereka di New York. Amerika panik kalau semua negara ikutan nuker, Amerika bakal bangkrut total. Hingga pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden AS Richard Nixon muncul di TV. Ia membuat keputusan yang paling nekat dalam sejarah ekonomi modern. Secara sepihak dia bilang, mulai hari ini dolar AS tidak bisa ditukar dengan emas. Sistem Bretton Woods dibatalkan. Ini yang disebut dengan Nixon Shock. Bayangkan, dunia merasa ditipu. Dolar yang tadinya sangat berharga karena dijamin emas, tiba-tiba berubah jadi selembar kertas biasa yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan. Logikanya, dolar harusnya runtuh dan gak laku lagi kan? Tapi Amerika punya kartu as yang lain.
Amerika tahu, biar dolar tetap laku, mereka harus bikin dunia butuh dolar. Dan komoditas apa yang paling dibutuhkan seluruh dunia pasca industri? Jawabannya, minyak bumi. Tahun 1974, Amerika mendatangi Arab Saudi, pemimpin organisasi negara pengekspor minyak. Mereka melakukan kesepakatan yang jenius sekaligus licik. Amerika berjanji akan memberikan bantuan militer penuh, persenjataan canggih, dan perlindungan keamanan kepada keluarga kerajaan Arab Saudi. Imbalannya cuma satu, Arab Saudi wajib menjual minyak buminya hanya dengan mata uang dolar saja, dan Arab Saudi harus bisa meyakinkan negara pengekspor minyak lainnya untuk ikutan. Sistem baru ini disebut petrodolar. Efeknya luar biasa. Kalau Jepang, Jerman, Indonesia, atau negara lain mau membeli minyak untuk ngidupin pabrik atau kendaraan mereka, mereka wajib punya dolar dulu. Mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus menimbun dolar AS di bank mereka. Dolar pun selamat, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, apa hubungannya sejarah puluhan tahun itu dengan kehidupan kita hari ini? Hubungannya adalah Amerika punya kekuasaan yang disebut exorbitant privilege atau hak istimewa yang keterlaluan. Kalau Amerika ngalamin krisis, bank sentral mereka tinggal naikin suku bunga atau cetak duit baru. Dampaknya, investor dari seluruh dunia bakal narik duit mereka dari negara berkembang kayak Indonesia, lalu dipindahin ke Amerika karena dianggap lebih aman. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah. Kalau rupiah melemah, harga HP impor, kedelai buat tempe, hingga bensin bakal ikut naik. Kita yang gak ngapa-ngapain bakal ikut nanggung bebannya. Sejarah mengajarkan kita bahwa uang bukan hanya sebagai alat tukar, tapi sebagai alat kekuasaan. Lewat perjanjian Bretton Woods dan taktik petrodolar, Amerika Serikat berhasil mengunci posisi sebagai nahkoda ekonomi global. Meskipun sekarang ada tantangan baru seperti uang yuan Cina, euro, bahkan cryptocurrency, sejauh ini sang raja kertas hijau belum tergoyahkan. Jadi, waktu kalian melihat selembar dolar, kalian gak cuma melihat uang. Kalian sedang melihat sejarah geopolitik, diplomasi, dan strategi kekuasaan yang berhasil menguasai dunia. Saya Lia, terima kasih dan sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.